Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Nasana dengan NIM 7030123017. Jadi kali ini saya akan menjelaskan hasil pengkajian dan analisis kelompok kami yang mana terkait manajemen yang ada di IGD RS Faisal Makassar. Nah, mulai dari yang pertama itu ada M1 ataupun ketenagaan yang mana berdasarkan hasil menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di IGD itu secara umumnya sudah berjalan dengan baik. Nah, pembagian tugas juga dilakukan berdasarkan sistem 3 shift yang mana di setiap shift itu terdapat satu ketua tim yang eee, mengatur ini, tim dalam satu shift. Nah, terus habis itu namun ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama itu adalah struktur organisasi yang belum dipublish ataupun tidak ditempelkan di ruangan IGD itu sendiri, terus belum terdapatnya kepala ruangan khusus IGD. Nah, kepala ruangan sendiri itu cuma ada satu untuk satu bangunan gedung Ashifa, yang mana dalam gedung Ashifa itu ada ruang IGD Opjin, ruang IGD umum, PICU, NICU, dan ruang perawatan Ashifa. Lalu, pelatihan dan pengembangannya juga itu, masih kurang diketahui oleh, para tenaga kesehatan yang ada di sana, khususnya perawat. Lalu, sebagian, perawat juga merasa beban kerjanya itu tidak sesuai dengan penghasilan yang diterimanya. Lalu juga jumlah perawat yang ada di ruang IGD tersebut belum mencukupi ketika terjadinya overcrowded di ruangan, seperti kita ketahui ini berada di ruangan instalasi gawat darurat yang pasiennya itu kita tidak tahu nih dia bisa saja sedikit dan juga bisa saja membludak. Selanjutnya itu yang kedua ada bagian M2 itu material ataupun sarana dan prasarana. Nah, pada aspek sarana dan prasarana itu sendiri kondisi IGD umumnya itu sudah cukup baik. Nah, IGD ini berada di ruang Ashifa sebelah kanan dari pintu utama rumah sakit. Nah, namun di sini ini ditemukan bahwa ruangan IGD itu berpisah dari ruangan perawatan, yang mana ruang perawatan itu ada di gedung sebelah kiri. Nah, lokasinya menurut kelompok kami itu kurang strategis, yang mana seharusnya itu ruangan IGD itu harus bisa diakses dengan mudah untuk transfer pasien dari ruang IGD ke perawatan. Nah, namun selain hal tersebut, alur pelayanan ataupun dana dari IGD itu sendiri itu sudah cukup bagus, sudah cukup memadai, dan alat kesehatan yang digunakan juga sudah cukup lengkap, administrasinya berjalan dengan baik, dan seluruh perawat juga mampu menggunakan alat kesehatan yang beradab. Nah, namun masih terdapat beberapa kendala, yaitu pertama seperti beberapa alat itu yang sudah mengalami penurunan fungsi, lalu adanya kapasitas tempat tidur yang belum mampu mengakomodasi lonjakan apabila terjadinya overcrowded. Nah, di mana di IGD Faisal itu sendiri terdapat 15 bed, yang mana 7 bed umum, 2 isolasi, 2 triase, 3 di ruang tindakan. Selanjutnya itu di M3 itu bagian metode. Nah, metode pelayanan keperawatan di IGD itu, dikatakan oleh, pada saat kami melakukan wawancara itu menggunakan metode tim. Namun, berdasarkan hasil hasil penjelasan yang telah diberikan itu menurut kelompok kami itu, metode yang digunakan merupakan metode fungsional. Nah, selanjutnya, komunikasi antar tenaga kesehatannya sudah cukup baik, sudah berlangsung dengan baik. Nah, operan pada saat pergantian shift itu masih dilakukan, hanya bersama ketua tim per shift-nya, tidak dilakukan di depan pasien. Berhubung juga, pasien DGD itu kalau untuk rawat inap itu 4 sampai 5 jam, dan kalau rawat jalan itu cuma 1 sampai 2 jam saja. Nah, meskipun metode yang digunakan di IGD ini sudah baik seperti tadi komunikasi dan lain sebagainya, masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti supervisi pelaksanaannya, karena perawat di sana itu belum mengetahui, belum kesulitan mengetahui tentang supervisi. Lalu, harusnya keterlibatan seluruh perawat pada saat melakukan operan, serta optimalisasi dokumentasi, mengoptimalkan itu dokumentasi pada saat, pasien itu, padat atau terjadinya overcrowded. Selanjutnya itu di bagian, M4 atau money keuangannya secara umum itu sistem pembiayaannya itu, sudah sangat, baik dan lengkap, tidak ada menjadi hambatan dalam, pelayanan. Selanjutnya ada di bagian market. Nah, pada market ini, di sini kami menilai tentang, kepuasan pasien. Nah, pada saat kepuasan pasien ini kami membagikan, kuesioner kepada pasien yang datang, di IGD itu sendiri. Di situ ada 10 orang pasien, yang mana dari hasil, kuesioner tersebut, dari hasil kepuasan pasien tersebut menunjukkan bahwa, pasien, yang datang ke IGD itu bahwa sudah puas terhadap pelayanan yang dilakukan di instalasi gawat darurat, Rumah Sakit Faisal tersebut. Analisis, hasil pengkajian ditemukan beberapa masalah. Yang pertama itu struktur organisasi yang belum dipublikasikan, terus habis itu belum terdapat kepala ruang khusus IGD, sehingga fungsi supervisi belum optimal, terus jumlah tenaga perawat belum sebanding dengan peningkatan jumlah pasien ketika terjadi overcrowded, lalu beberapa alat kesehatan mulai mengalami penurunan fungsi, kapasitas tempat tidur masih terbatas ketika jumlah pasien meningkat, serta program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang belum secara optimal dijalankan ataupun diketahui oleh seluruh perawat yang bertugas di instalasi tersebut. Nah, adapun analisis SWOT di sini ada 3, ada kekuatan, kelemahan, dan peluang, ada 4 dan ancaman, lalu ada prioritas masalah. Nah, berdasarkan analisis menggunakan metode prioritas, masalah utama yang dipilih oleh kelompok kami itu adalah belum optimalnya jumlah tenaga perawat ketika terjadinya overcrowded, sehingga meningkatkan beban kerja dan berpotensi menurunkan mutu pelayanan dari RSFC itu sendiri. Nah, masalah ini dipilih karena memiliki dampak yang besar terhadap keselamatan pasien maupun kualitas pelayanan yang ada di IGD. Nah, adapun perencanaannya itu ada jangka pendek seperti berdasarkan prioritas masalah tadi, apa sih
analisis ataupun perencanaan yang kami tawarkan itu pertama jangka pendek itu memasang struktur organisasi di ruangan, melakukan pengecekan rutin alat kesehatan, mengoptimalkan supervisi ketua tim dan melaksanakan briefing sebelum pelayanan ataupun operan yang dilakukan itu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh perawat yang bertugas. Lalu ada jangka menengahnya itu mengadakan pelatihan, mengevaluasi kebutuhan tenaga kesehatan selama melakukan proses pelayanan, menyusun jadwal supervisi kepala ruangan ataupun kepala ketua gedung tersebut. Adapun rencana jangka panjangnya yang kami tawarkan itu pertama adalah mengusulkan penambahan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan pelayanan, mengingat ini adalah ruangan IGD yang seperti sudah katakan jumlah pasien itu tidak menentu. Kedua, menambah kapasitas tempat tidur apabila memungkinkan. Lalu mengembangkan sistem evaluasi mutu pelayanan secara berkala serta meningkatkan program pengembangan kompetensi pendidikan dan berkelanjutan bagi perawat-perawat yang bertugas di sana.